Pernahkah kamu merasa bahwa uang seperti bayangan yang selalu menjauh setiap kali kamu mencoba mendekatinya? Bahwa meskipun kamu bekerja keras, berjuang, bertahan, tetap saja ada sesuatu yang tak terlihat yang menahan langkahmu? Jika aku berkata bahwa apa yang menahanmu bukan dunia luar, melainkan sesuatu yang jauh lebih dekat, sesuatu yang hidup di dalam kepalamu sendiri, maukah kamu mendengarnya? Dan maukah kamu melihat apa yang selama ini tidak kamu sadari? Karena inilah janji halus dari perjalanan ini. Jika kamu berani membuka pintu pikiranmu, kamu akan menemukan bahwa nasib finansialmu tidak pernah ditentukan oleh keberuntungan, bukan oleh keadaan, bukan oleh masa lalu, tetapi oleh pola mental yang telah kamu ulang tanpa sadar selama bertahun-tahun. Dan hari ini, kita akan menyentuh pola itu. Kita akan menggesernya. Kita akan menyalakan satu titik kecil dalam dirimu, sebuah titik yang bisa berkembang menjadi sesuatu yang mengubah hidup. Tarik napas perlahan dan dengarkan kata-kata ini seolah berasal dari dalam dirimu sendiri. Karena mungkin saja, selama ini kamu bukan kurang berusaha. Kamu hanya belum belajar berbicara dengan pikiranmu dengan cara yang benar. Kamu tahu rasa itu, bukan? Rasa saat melihat angka di rekening dan bertanya dalam hati, kenapa hasilnya selalu sama? Kenapa setiap kali aku naik satu langkah, ada saja hal yang menyeretku turun 2 langkah? Dan kenapa mereka yang tampaknya tidak berbeda dariku bisa melaju lebih cepat, seolah mereka memiliki peta yang tidak pernah diberikan kepadaku? Pertanyaan-pertanyaan itu menyakitkan, tapi di balik rasa sakit itu ada petunjuk, ada sesuatu yang ingin kamu pahami. Karena rasa frustrasi finansial bukan hanya soal uang, itu adalah cermin yang memantulkan apa yang kamu yakini tentang dirimu sendiri. Dengarkan ini perlahan, pikiranmu menciptakan batas yang tidak kamu sadari. Batas yang bentuknya seperti suara kecil yang berkata, "Aku tidak cukup pandai," atau "Uang itu sulit," atau "Aku selalu gagal." Suara kecil yang terdengar samar, tetapi cukup kuat untuk mengarahkan keputusanmu, reaksimu, pilihanmu. Kamu tidak melihatnya, tapi kamu merasakannya setiap hari. Dan setiap hari, batas itu mempersempit langkahmu sedikit demi sedikit. Namun ada saat tertentu dalam hidup ketika seseorang menjadi cukup lelah, cukup frustrasi, cukup jujur pada diri sendiri, hingga akhirnya ia berhenti dan bertanya, apakah benar aku tidak mampu, atau apakah aku hanya belum memprogram pikiranku untuk percaya bahwa aku mampu? Inilah titik itu, titik kesadaran kecil yang bisa mengubah arah segalanya. Bayangkan sejenak sebuah pintu besar di dalam dirimu. Pintu itu selalu tertutup, dan kamu terbiasa mengira bahwa pintu itu kunci menuju kehidupan finansial yang lebih baik. Tetapi entah bagaimana, kamu tidak pernah berani menyentuh gagangnya, tidak pernah mencoba membuka, tidak pernah bertanya apa yang ada di baliknya. Hari ini, kamu menyentuh gagang itu, perlahan, dengan tangan yang sedikit gemetar, sedikit ragu, tapi juga penuh harapan. Karena jauh di dalam dirimu, kamu tahu bahwa sesuatu harus berubah. Kamu tidak bisa terus mengulang hari yang sama, pikiran yang sama, ketakutan yang sama, dan berharap hidupmu bergerak maju. Pertanyaannya sekarang, beranikah kamu melihat isi pikiranmu sendiri? Beranikah kamu mengakui bahwa nasib finansialmu dimulai dari cara kamu berpikir tentang uang, tentang dirimu, tentang kemungkinan? Beranikah kamu mengakui bahwa ada keinginan besar dalam dirimu? Keinginan untuk membuktikan sesuatu, keinginan untuk berkembang, keinginan untuk bangkit? Sebelum kamu menjawab, diamlah sejenak. Rasakan ruang kecil di antara detak jantungmu. Ruang itu adalah tempat di mana perubahan mental dimulai. Bukan dengan teori, bukan dengan grafik, bukan dengan motivasi sesaat, tapi dengan kesadaran jujur. Aku ingin hidupku berbeda.
Kesadaran sederhana itu adalah percikan pertama. Napoleon Hill berkata bahwa setiap pencapaian besar dimulai dari satu keinginan kuat yang terbentuk dalam pikiran. Keinginan itu seperti benih kecil, tidak terlihat, tidak terasa, tapi jika dirawat, benih itu tumbuh menjadi arah baru dalam hidup seseorang. Dan sekarang, sebuah benih baru mulai tumbuh dalam dirimu. Mungkin kamu tidak merasakannya sepenuhnya sekarang. Itu normal. Terkadang pencerahan datang seperti cahaya redup yang perlahan-lahan membesar. Yang penting adalah kamu sudah memulai. Kamu sudah membuka pintu yang selama ini tertutup. Aku ingin bertanya langsung padamu sekarang. Jika selama ini pikiranmu membatasi kemampuan finansialmu, maka apa yang terjadi ketika kamu mulai mengubah pikiran itu? Apa yang terjadi jika kamu mulai melihat dirimu bukan sebagai korban keadaan, tetapi sebagai pencipta arah? Apa yang terjadi jika pola mental lamamu mulai runtuh? Satu batu demi satu batu? Bayangkan sejenak, bayangkan hidupmu bergerak perlahan. Tetapi pasti, ke tempat yang selama ini terasa terlalu jauh. Bayangkan kamu mulai merasa lebih tenang dengan uang, lebih jelas, lebih terkendali. Dan bayangkan dirimu di masa depan, menoleh ke momen ini dan berkata, disinilah semuanya berubah. Jika hatimu terasa sedikit lebih berat atau sedikit lebih hangat, itu tanda baik. Itu artinya kata-kata ini menyentuh sesuatu yang penting dalam dirimu. Sesuatu yang sudah lama menunggu untuk dibangunkan. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelum kita menyelam lebih dalam ke pola pikiran yang selama ini membentuk nasib finansialmu, aku ingin mengundangmu untuk melakukan satu hal kecil. Sesuatu yang tampaknya sederhana, tetapi sangat berarti untuk perjalanan ini. Dukung perjalanan mentalmu sendiri dengan menekan tombol suka dan subscribe. Lakukan itu bukan untukku, tetapi untuk dirimu sendiri. Sebagai tanda kecil bahwa kamu siap berjalan lebih jauh. Bahwa kamu memilih untuk membuka pintu yang selama ini menahanmu. Jika kamu sudah siap, kita akan melanjutkan. Ada momen tertentu dalam hidup ketika seseorang tiba-tiba menyadari sesuatu yang selama ini berada tepat di depan matanya. Sebuah momen ketika tirai tipis yang menutupi pemahaman akhirnya tersingkap, dan dunia terlihat sedikit berbeda, lebih jelas, lebih logis, lebih dapat dipahami. Jika di blok pertama kamu merasakan kesadaran awal itu muncul, maka sekarang kita melangkah lebih dalam, ke inti dari segalanya. Pikiranmu adalah mesin yang membentuk realitas finansialmu. Kedengarannya sederhana, bukan? Mungkin bahkan terlalu sederhana. Tapi justru di kesederhanaan itulah kekuatan sebenarnya tersembunyi. Karena selama sebagian besar hidup, kita diajarkan bahwa uang datang dari kerja keras, bahwa nasib finansial dibangun dari jam tambahan, keringat, lembur, dan pengorbanan. Tidak salah. Tapi itu hanya permukaan. Apa yang tidak pernah dijelaskan kepada kita adalah bahwa tindakan hanyalah hasil akhir dari pola pikiran. Bahwa setiap pilihan finansial, baik yang besar maupun kecil, bermula dari keyakinan yang hidup di dalam pikiran bawah sadar. Biarkan aku bertanya langsung, berapa banyak keputusan uang yang kamu buat secara otomatis? Tanpa berpikir panjang, tanpa bertanya kenapa. Saat melihat diskon, saat merasa aku pantas membeli ini, saat takut mengambil risiko, saat ragu memulai sesuatu, saat menunda perencanaan, saat mengulang kebiasaan yang sama dari tahun ke tahun. Apakah semua itu pernah kamu periksa dari sudut pandang mental? Atau kamu hanya menjalani dan berharap hasilnya berubah? Inilah kebenaran yang sering dihindari banyak orang. Pikiran kita tidak netral. Ia menciptakan, ia membangun, ia mempengaruhi setiap arah hidup, termasuk arah finansial. Napoleon Hill berkata bahwa pikiran adalah bentuk energi yang memimpin tindakan manusia. Dan ketika pikiran tertentu diulang terus-menerus, ia menjadi pola. Ketika pola menjadi kebiasaan mental,
kebiasaan itu membentuk hasil hidup. Artinya, apa yang kamu alami dalam uang bukanlah kebetulan. Itu adalah cermin dari pola mental yang telah lama hidup dalam dirimu. Cobalah mengingat satu momen finansial dalam hidupmu yang membuatmu kecewa. Satu momen ketika kamu berkata, "Seharusnya aku bertindak lebih baik." Apa yang menahanmu saat itu? Apakah kurangnya informasi? Atau apakah suara kecil itu kembali berbisik? Suara yang berkata, "Jangan ambil risiko," atau "Aku tidak cukup pandai dalam hal uang," atau "Nanti saja, belum waktunya." Sekarang, bayangkan suara-suara itu seperti tali tak terlihat yang membelit langkahmu. Tidak tampak, tapi terasa. Tidak kasar, tapi efektif. Dan kamu berjalan di dunia finansial dengan tali itu melekat pada tubuhmu, menarikmu ke belakang setiap kali kamu mencoba maju. Lalu kamu melihat orang lain yang tampaknya melaju lebih cepat, dan kamu bertanya, apa rahasianya? Padahal sebagian besar rahasia itu bukan ilmu rumit, bukan strategi tersembunyi, bukan keberuntungan, tetapi pola mental yang berbeda. Mereka berpikir berbeda, maka mereka bertindak berbeda. Dan karena mereka bertindak berbeda, hasil mereka pun berbeda. Disinilah letak aha, momen yang begitu penting. Bukan hanya bagi perjalanan finansialmu, tetapi juga bagi seluruh hidupmu. Begitu kamu mengubah pikiranmu, kamu mengubah pilihanmu. Begitu kamu mengubah pilihanmu, kamu mengubah tindakanmu. Dan begitu tindakanmu berubah secara konsisten, arah hidupmu mengikuti. Coba bayangkan sebuah roda besar yang sedang berputar. Awalnya lambat, berat, tidak bergerak lancar. Kamu mendorongnya, tetapi rasanya percuma. Namun ketika kamu terus mendorong di titik yang sama, dengan ritme yang sama, perlahan roda itu bergerak, lalu lebih cepat, lalu lebih stabil, hingga akhirnya ia bergerak dengan sendirinya. Begitulah pikiran bekerja. Di awal mungkin terasa sulit, tidak alami, tidak familiar. Tapi ketika kamu mulai mengarahkan pikiranmu, meski sedikit demi sedikit, sesuatu mulai bergeser. Pola lama melemah, pola baru tumbuh, dan apa yang dulu terasa mustahil, kini terasa masuk akal. Inilah saatnya berbicara tentang salah satu konsep paling kuat dari Napoleon Hill, autosugesti. Bukan mantra, bukan kalimat magis, tetapi proses sadar mengarahkan pikiranmu pada gagasan tertentu hingga gagasan itu masuk ke pikiran bawah sadar dan mulai memengaruhi tindakanmu secara otomatis. Jika selama ini pikiranmu tanpa sadar diisi oleh ketakutan finansial, keraguan, atau rasa kurang percaya diri, maka wajar jika hasil yang muncul sesuai dengan isi pikiran itu. Tetapi apa yang terjadi jika kamu mulai mengisi pikiranmu dengan keyakinan baru, gagasan baru, arah baru? Pikiran bawah sadarmu akan mengikuti, dan hidupmu perlahan ikut berubah. Bayangkan pikiranmu sebagai ruangan gelap yang selama bertahun-tahun dibiarkan begitu saja. Di dalamnya berdebu, penuh tumpukan keyakinan lama yang sudah tidak relevan. Tapi hari ini, kamu menyalakan lampu kecil. Cahaya pertama mungkin redup, tapi cukup untuk melihat apa yang perlu kamu rapikan. Cukup untuk melihat bahwa ruangan itu bukan musuhmu. Ia hanya menunggu diperbarui. Ketika kamu mulai memahami bahwa pikiranmu membentuk nasib finansialmu, kamu mulai memegang kendali atas sesuatu yang sebelumnya terasa tak terkendali. Kamu mulai menyadari bahwa dunia luar hanyalah respons dari dunia dalam, bahwa uang hanyalah salah satu bentuk dari keputusan mental yang telah lama kamu buat, secara sadar atau tidak. Dan sekarang, di momen ini, kamu mulai melihat hubungan itu, koneksi itu, logika itu. Ini bukan motivasi kosong, ini adalah fakta sederhana. Perubahan finansial dimulai dari perubahan mental. Jika kamu merasakan jantungmu sedikit lebih cepat,
Atau mungkin ada bagian dari dirimu yang berkata, "Ini masuk akal." Maka kamu sedang masuk ke tahap berikutnya dari perjalanan ini. Kamu mulai membuka ruang untuk pemahaman yang selama ini tertutup, dan di blok berikutnya, kita akan masuk ke inti latihan mental, bagaimana disiplin pikiran bisa memprogram ulang seluruh arah hidupmu. Ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang ketika berbicara tentang perubahan finansial, bahwa perubahan itu tidak terjadi karena inspirasi sesaat. Tidak terjadi karena satu video, satu buku, atau satu kata motivasi. Perubahan nyata yang bertahan lama, yang menggeser arah hidup, terbentuk dari disiplin mental. Disiplin yang diam-diam, konsisten, dan seringkali tidak terlihat. Disiplin yang terjadi ketika tidak ada yang menontonmu. Disiplin yang terjadi di dalam kepalamu sendiri. Disinilah sebagian besar orang berhenti. Mereka ingin perubahan, tetapi tidak ingin menghadapi benturan pertama yang muncul ketika mereka mencoba mengubah pikiran mereka. Benturan itu selalu sama, resistensi internal, perlawanan halus dari pikiran lama yang sudah terbiasa dengan pola yang sama selama bertahun-tahun. Coba ingat satu momen ketika kamu mencoba mengubah kebiasaan finansialmu. Mungkin kamu ingin mulai menabung secara konsisten, atau ingin berhenti menghabiskan uang untuk hal-hal impulsif, atau ingin mulai mempelajari investasi. Apa yang terjadi setelah semangat awal itu? Bukankah pikiranmu mulai memberikan alasan? Nanti saja. Aku sedang lelah. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Satu kali melanggar tidak apa-apa. Itulah resistensi. Bukan musuh, hanya mekanisme lama yang mencoba mempertahankan pola yang sudah nyaman. Pikiranmu tidak suka ketidakpastian. Ia lebih memilih pola yang ia kenal, meskipun pola itu menyakitkan dan tidak menguntungkan. Pola lama memberimu sesuatu yang familiar, dan familiar selalu terasa aman, meski merugikan. Namun disinilah titik pembeda antara mereka yang stagnan dan mereka yang bertumbuh. Mereka yang bertumbuh memutuskan untuk bertahan melewati fase resistensi itu. Mereka tahu bahwa perubahan mental tidak terjadi dengan rasa nyaman. Perubahan mental terjadi ketika kamu bersedia duduk bersama ketidaknyamanan itu dan tetap bergerak. Bayangkan otot mentalmu seperti otot tubuh. Ketika pertama kali kamu melatihnya, rasanya sakit, berat, melelahkan, tetapi dengan repetisi, otot itu menguat. Dan pada titik tertentu, apa yang dulu sulit menjadi otomatis. Begitu juga pikiranmu. Pola lama hanya bisa digantikan dengan pola baru jika kamu mau mengulang latihan mental itu. Lagi dan lagi, hingga pikiran bawah sadarmu percaya bahwa pola baru itulah identitasmu yang sebenarnya. Sekarang, mari kita berbicara tentang langkah praktis. Karena inspirasi tanpa praktik hanya akan menjadi angin lewat. Napoleon Hill percaya bahwa pikiran manusia hanya benar-benar berubah ketika ia diberi instruksi yang jelas, berulang, dan emosional. Dan itu berarti kamu membutuhkan satu latihan sederhana namun kuat. Latihan yang bisa kamu ulang setiap hari, bahkan hanya dalam waktu 1 atau 2 menit. Mari kita lakukan bersama. Ini bukan ritual, bukan mantra. Ini hanyalah latihan mental untuk mengarahkan pikiranmu dengan sengaja. Pertama, duduklah seolah kamu benar-benar melakukan ini sekarang. Tarik napas pelan. Rasakan tubuhmu diam. Rasakan pikiranmu mengendur sedikit. Lalu ulangi dalam hati, dengan nada yang pelan, tapi yakin, aku sedang membentuk pola finansial baru. Aku memilih keputusan yang memperbaiki hidupku. Aku mampu belajar, tumbuh, dan mengembangkan diriku. Setiap hari, pikiranku menjadi lebih jelas tentang uang. Setiap langkah kecil membawaku lebih dekat pada arah yang benar. Ucapkan perlahan. Ucapkan seolah kamu sedang berbicara kepada dirimu di masa depan. Ucapkan dengan cara yang tidak memaksa, tetapi meyakinkan.
Latihan ini bukan soal kata-katanya, bukan tentang kalimat indah. Latihan ini adalah tentang bagaimana kata-kata itu perlahan masuk ke dalam pikiran bawah sadarmu. Ketika diulang, pikiranmu mulai melihatnya sebagai kenyataan baru. Ia mulai mencari keputusan yang sesuai dengan kata-kata itu. Ia mulai menyesuaikan tindakanmu. Inilah yang disebut mental reprogramming. Bukan hal mistis, tapi proses psikologis yang logis. Perhatikan bagaimana latihan sederhana tadi membuatmu sedikit lebih tenang, sedikit lebih terkendali, sedikit lebih yakin. Jika kamu benar-benar melakukannya, kamu pasti merasakannya. Karena latihan mental yang tepat memberikan efek langsung. Pikiranmu menjadi lebih terarah. Sekarang bayangkan bagaimana jadinya jika kamu melakukan latihan itu setiap hari, bahkan hanya 2 menit. 2 menit untuk memprogram ulang arah finansialmu. 2 menit untuk mengingat siapa kamu ingin menjadi. 2 menit untuk mengikatkan kembali pikiranmu pada visi jangka panjang, bukan impuls jangka pendek. 2 menit mungkin terdengar kecil, tetapi 2 menit yang dilakukan setiap hari selama 1 tahun akan membentuk identitas baru dalam dirimu. Identitas yang lebih disiplin, lebih sadar, lebih terarah, dan identitas itulah yang membentuk keputusan finansialmu. Karena pada akhirnya, tujuan finansialmu tidak ditentukan oleh seberapa besar tekadmu di awal, tetapi oleh seberapa konsisten kamu mempertahankan disiplin mentalmu ketika semangat sudah mulai pudar. Sekarang bayangkan kembali cermin yang ada dalam dirimu. Cermin yang dulu memantulkan ketakutan dan keraguan, kini perlahan berubah. Cermin itu mulai memantulkan seseorang yang lebih kuat, seseorang yang lebih sadar, seseorang yang tahu bahwa pikiran adalah fondasi dari setiap keputusan finansial. Kamu mungkin belum sepenuhnya percaya bahwa kamu mampu mengubah hidupmu. Itu wajar, tapi kamu tidak perlu percaya 100% sekarang. Yang kamu butuhkan hanyalah satu hal, kemauan untuk terus melatih pikiranmu, bahkan ketika kecil, bahkan ketika lambat, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Karena perubahan besar tidak tercipta oleh momen besar. Ia tercipta oleh langkah kecil yang dilakukan dengan pikiran yang terarah. Dan sekarang, jika kamu siap, kita akan masuk ke bagian paling kuat dari perjalanan ini. Bagian ketika pola baru mulai mengambil alih. Bagian ketika transformasi benar-benar terasa. Bayangkan dirimu beberapa langkah ke depan dari titik ini. Bukan masa depan jauh yang penuh bayangan dan keraguan, tetapi masa depan dekat versi dirimu yang baru saja mulai merasakan perubahan halus, namun nyata dalam cara berpikir. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak langsung terlihat dari luar, tetapi terasa sangat kuat dari dalam. Sebuah ketenangan baru, sebuah kejernihan baru, sebuah rasa bahwa kamu tidak lagi berjalan tanpa arah, tetapi sedang melangkah dengan kesadaran penuh menuju kehidupan finansial yang kamu pilih, bukan yang sekadar kamu terima. Perubahan ini tidak datang dalam sekejap. Ia tumbuh perlahan, seperti cahaya yang merembes melalui celah kecil di sebuah ruangan gelap. Pada awalnya samar, lalu perlahan, ruangan itu mulai diterangi. Kamu melihat lebih banyak, kamu memahami lebih banyak, kamu menjadi lebih berani dalam memutuskan, lebih jujur pada dirimu sendiri, lebih tegas dalam menetapkan batas, dan lebih bijak dalam mengelola keinginan. Inilah yang terjadi ketika pola mental baru mulai menguasai pikiran bawah sadarmu. Pilihan finansialmu tidak lagi digerakkan oleh impuls atau ketakutan. Mereka digerakkan oleh kejelasan, oleh arah, oleh identitas baru yang sedang kamu bentuk dari hari ke hari. Cobalah mengingat bagaimana dirimu di awal perjalanan ini. Mungkin kamu merasa berat, bingung, atau bahkan terjebak. Tapi sekarang ada ruang baru dalam dirimu, ruang untuk memahami, ruang untuk mengendalikan, ruang untuk bertumbuh.
Dan ruang ini bukan hadiah dari dunia luar, tetapi hasil dari kerja pikiranmu sendiri. Bayangkan sebuah pintu yang dulu terasa berat ketika kamu mencoba membukanya. Kini, pintu itu lebih ringan, lebih mudah digerakkan. Kamu tidak lagi takut melihat apa yang ada di baliknya. Kamu tidak lagi menahan napas saat mengambil langkah baru. Kamu mulai melihat bahwa setiap keputusan finansial, sekecil apapun, adalah bentuk latihan mental yang semakin memperkuat identitas barumu. Kamu mulai bertanya sebelum bertindak. Kamu mulai memperhatikan dorongan impulsif yang dulu berjalan otomatis. Kamu mulai menangkap pola lama sebelum pola itu mengambil alih. Kamu mulai merasakan bahwa dirimu memiliki jarak kecil antara dorongan dan tindakan, jarak yang memberimu kekuatan untuk memilih dengan sadar. Dan disitulah letak transformasi sebenarnya, di kemampuan untuk memilih dengan penuh kesadaran. Karena ketika kamu bisa memilih dengan sadar, kamu tidak lagi menjadi korban kondisi. Kamu menjadi pencipta arah. Kamu menjadi seseorang yang tidak hanya menghadapi hidup, tetapi seseorang yang merancang hidupnya. Setiap hari, kamu mulai merasa lebih ringan dalam mengelola uang. Bukan karena kamu tiba-tiba menjadi kaya, tetapi karena hubunganmu dengan uang mulai membaik. Tidak lagi tegang, tidak lagi penuh rasa takut, tidak lagi penuh rasa bersalah, tetapi penuh pengertian, penuh strategi, penuh kendali. Kamu mulai melihat uang bukan sebagai musuh, bukan sebagai sumber kecemasan, tetapi sebagai alat. Alat yang bisa kamu gunakan untuk membangun kehidupan yang kamu inginkan. Alat yang patuh pada keputusanmu, alat yang mengikuti arah pikiranmu. Dan semakin pikiranmu jernih, semakin alat itu bekerja untukmu, bukan melawanmu. Bayangkan dirimu berjalan di koridor panjang. Di sepanjang koridor itu, ada banyak pintu. Pintu peluang, pintu keputusan, pintu risiko. Dulu, koridor itu terasa gelap. Kamu berjalan sambil meraba-raba. Kamu menabrak dinding. Kamu salah pilih pintu. Kamu kembali ke titik awal. Tetapi kini, cahaya baru menyala di sepanjang koridor itu. Bukan cahaya terang yang membutakan, tetapi cukup untuk membuatmu melihat langkahmu. Cukup untuk membuatmu tenang. Cukup untuk membuatmu maju tanpa ragu. Setiap pintu kini terlihat lebih jelas. Kamu bisa menilai mana yang sesuai dengan tujuanmu, mana yang membawa manfaat, mana yang hanya godaan sesaat. Kamu berjalan perlahan, tetapi pasti. Karena transformasi sejati tidak diukur oleh kecepatan, tetapi oleh arah. Dan arahmu sekarang lebih lurus daripada sebelumnya. Jika kamu benar-benar merasakan perjalanan ini dari awal, kamu mungkin menyadari satu hal. Perubahan finansial bukan tentang angka, bukan tentang pendapatan, bukan tentang keberuntungan. Perubahan finansial adalah tentang pikiran yang terlatih, fokus, dan konsisten. Tentang kemampuan untuk mengarahkan dirimu setiap hari dengan kesadaran penuh. Tentang menciptakan momentum kecil yang perlahan-lahan mengubah seluruh hidupmu. Sekarang tanyakan pada dirimu, bagaimana jika kamu terus melatih pikiran ini? Bagaimana jika kamu tidak berhenti di sini? Bagaimana jika setiap hari kamu menambahkan satu langkah kecil menuju versi terbaik dari dirimu sendiri? Bayangkan dampaknya dalam 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Bayangkan dirimu menoleh kembali ke momen ini dan berkata, disinilah semuanya benar-benar berubah. Karena itulah inti dari seluruh perjalanan ini. Kamu memiliki kemampuan untuk memutuskan ulang jalan hidupmu. Bukan dengan teori rumit, bukan dengan strategi yang membingungkan, tetapi dengan menguasai satu hal yang menentukan segalanya, pikiranmu. Dan jika kata-kata ini membuatmu berpikir lebih dalam, maka perjalananmu belum berakhir. Ini baru permulaan, permulaan dari cara berpikir baru, cara memilih baru, cara hidup baru. Klik subscribe jika kata-kata ini membuatmu berpikir lebih dalam.
Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari cara berpikir baru.